Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang refrigerasi dan likuifaksi, atau dalam bahasa Inggris, refrigeration and liquefaction. Refrigeration is cooling of an object and maintenance of its temperature below that of surroundings. Refrigerasi adalah mendinginkan suatu objek dan menjaga suhunya di bawah suhu lingkungan. Menjaga suhunya di bawah suhu lingkungan, itulah kata kuncinya. Aplikasi dari refrigerasi ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita, antara lain pada air conditioning of buildings, transportation, and preservation of foods and beverages. AC yang kita gunakan di dalam ruangan-ruangan bangunan, kemudian AC pada kendaraan, juga pada kulkas ya, atau kita sering menyebut lemari es ya, untuk menjaga atau mengawetkan makanan dan minuman dengan cara didinginkan ya. Kemudian juga untuk pembuatan es ya, produksi es, lalu juga dehidrasi berbagai gas, lalu juga di dalam proses pemurnian minyak pelumas juga digunakan dalam reaksi pada suhu rendah. Nah, untuk itu betapa pentingnya kita mempelajari refrigerasi ini. Jadi prosesnya itu adalah continuous absorption of heat at a low temperature level, usually accomplished by evaporation of liquid in a steady state flow process. Penyerapan panas pada suhu rendah secara kontinu dilakukan dengan cara penguapan cairan, yang cairan itu kita sebut sebagai refrigeran. Pada saat menguapkan cairan, maka sistem membutuhkan panas. Nah, panas itu diambil dari cairan sendiri sehingga suhunya menjadi turun. Apa beda refrigerator dan heat engine? Refrigerator memindahkan panas dari low temperature menuju high temperature. Pemindahan ini membutuhkan daya. Sedangkan pada heat engine, mengambil panas pada suhu tinggi, kemudian panas itu diubah menjadi kerja, menghasilkan daya, kemudian membuang panasnya itu, membuang panas sisanya itu pada low temperature. Dengan demikian, proses refrigerator and heat engine itu adalah saling berkebalikan. Juga di dalam diagram TS, kita bisa melihat siklusnya pada refrigerator. Arah dari siklus itu ya adalah counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 kembali ke 1, satu siklus yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Sebaliknya pada heat engine, siklus itu clockwise.
atau searah dengan jarum jam. Dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 kembali 1, searah jarum jam. Kita pelajari yang pertama kali adalah the Carnot refrigerator. Nah, kita tahu mesin Carnot itu adalah idealisasi dari satu mesin. Dan untuk refrigerator juga demikian. Siklus refrigerasi yang ideal adalah Carnot cycle, yang terdiri dari dua langkah isotermal, yang mana pada langkah itu panas diserap pada suhu rendah, kemudian panas dibuang pada suhu tinggi, yaitu TH. Dan di situ ada dua langkah adiabatik. Jadi siklus Carnot itu terdiri dari dua langkah isotermal dan dua langkah adiabatik. Di dalam refrigerator ada istilah coefficient of performance yang dilambangkan dengan omega, yaitu heat absorbed at the lower temperature, ya, dibagi net work, atau Qc dibagi W. Nah, W itu sendiri adalah QH dikurangi Qc, sehingga omega sama dengan Qc dibagi QH min Qc. Atau itu sama dengan Tc dibagi Th min Tc. The vapor compression cycle. Ini adalah siklus refrigerasi yang digunakan pada kondisi aktual. Langkah atau siklus refrigerasi kompresi uap ini adalah sebagai berikut. Dari 1 ke 2, ya kalau kita lihat di diagram TS ini, dari 1 ke 2, liquid evaporating at constant temperature. Dari 1 ke 2 ini terjadi penyerapan panas pada suhu rendah. Kemudian dari 2 ke 3 itu adalah kompresi secara isentropik, sehingga tekanannya menjadi lebih tinggi pada keadaan 3. Higher pressure than point 2. Kemudian dari 3 ini mengalami pendinginan, setelah itu terjadi kondensasi menuju titik 4. Pendinginan diiringi dengan pengembunan refrigeran, kemudian terjadi panas yang dibuang ke lingkungan pada suhu lebih tinggi atau higher temperature level. Dari 4 ke 1, proses ekspansi berupa proses throttle atau throttling proses. Proses 1 ke 2 juga 3 ke 4 terjadi pada tekanan tetap. Kedua-duanya merupakan heat exchanger. Yang perlu diingat adalah panas diserap pada suhu rendah, yaitu langkah 1 ke 2, dan panas dilepas pada suhu tinggi, yaitu dari 3 ke 4. Kalau kita lihat pada lemari pendingin atau refrigerator,
yang kita punya di rumah misalkan. Nah, di situ ada alat-alat seperti diagram ini ya. Terdapat kompresor, kondenser, lalu ada receiver, kemudian di sana ada chiller yang merupakan evaporator. Nah, terjadinya pendinginan itu adalah pada evaporator ini. Evaporator ya, yang di sana terjadi penyerapan panas dari lingkungan atau ruangan pendingin. Kemudian refrigeran yang digunakan ya, zat yang digunakan di dalam siklus ya, working fluid-nya itu namanya refrigeran. Itu kemudian dalam bentuk sudah menjadi vapor ya, fasenya itu ditekan oleh kompresor. Nah, setelah mencapai tekanan tertentu, uap itu kemudian didinginkan dan diembunkan di dalam kondenser. Lalu embunan atau kondensat dari refrigeran itu ditampung di dalam receiver. Nah, cairan refrigeran bertekanan tinggi ini kemudian diekspansikan oleh throttling valve. Sehingga terjadi proses ekspansi pada entalpi tetap. Nah, ini yang perlu diingat. Dengan throttling proses terjadi ekspansi dalam entalpi tetap. Nah, dengan ekspansi ini kondisi dari gas itu menjadi berubah. Kondisi refrigeran yang mula-mula cair tadi berubah menjadi uap, ya. Sehingga terjadi suhu yang lebih rendah. Suhu refrigeran itu menjadi turun. Dan suhu refrigeran yang turun itu digunakan untuk mendinginkan udara di dalam ruangan pendingin. Nah, pelan-pelan cairan refrigeran itu berubah menjadi uap, kemudian kembali ditekan oleh kompresor, dan seterusnya terjadilah siklus ini. Sehingga untuk proses ini terjadi pengambilan panas pada evaporator atau sering disebut juga chiller, dan membutuhkan daya, yaitu untuk daya kompresor, kemudian panas dibuang pada kondenser. Sehingga kita merasakan pada kulkas kalau diamati ada bagian yang panas. Nah, di situ tempat membuang panas, yaitu pada kondenser. Nah, sekarang kita coba melakukan perhitungan untuk proses vapor compression cycle ini. Dengan basis 1 unit massa fluida. Panas yang diserap pada evaporator atau chiller, ya, kita sebut QC, yang kita beri harga mutlak ya, karena seperti kita ketahui kalau panas dilepaskan itu negatif, kalau panas diterima itu positif ya. Tapi dalam hal ini kita beri harga mutlak, kita ingin tahu harga mutlaknya saja. Yaitu H2 dikurangi H1 ya, ini di dalam evaporator ya. Entalpi pada keadaan 2 dikurangi entalpi pada poin 1. Sementara di kondenser kita bisa menghitung panas yang dibuang, yaitu H3 dikurangi H4. Karena ini agak mutlak, jadi tidak masalah. H4 dikurangi H3 atau H3 dikurangi H4. Kemudian kerja yang dibutuhkan untuk kompresi dari 2 ke 3 berarti adalah H3 dikurangi H2. Dengan demikian, omega atau coefficient of performance adalah QC per W ya,
yaitu H2 dikurangi H1 bagi H3 dikurangi H2. Sedangkan laju sirkulasi refrigeran itu adalah m dot ya, the rate of circulation of refrigerant ya, m dot sama dengan Qc dot ya, dibagi H2 min H1. Nah, Qc dot ini adalah beban dari pendinginan itu ya. Misalnya ya tentu saja kalau ada tanda titik itu persatuan waktu ya. Jadi berapa joule misalkan per menit atau per jam gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah di dalam diagram pH ya. Kalau kita perhatikan ini pH diagram. Di pada ordinatnya P, absisnya adalah H. Dari titik 1 ke 2 tadi pada evaporator, 2 ke 3 itu kompresor, 3 ke 4 adalah kondenser, membuang panas, lalu 4 ke 1 itu proses throttle. Nah, proses throttle itu secara isentalpik, sehingga ini garisnya tegak lurus ya, 4 ke 1. Kemudian 1 ke 2 itu horizontal karena prosesnya isobarik. 2 ke 3 prosesnya adalah adiabatik, tetapi ini karena terjadi irreversibility ya, tidak reversible ya, sehingga bergeser dari garis entropi tetap, garis putus-putus ini. Jadi garis yang penuh ini garis yang irreversible menuju titik 3, 3 ke 4 adalah kondenser bekerja secara isobarik, tekanan tetap ya. Yang perlu diperhatikan juga adalah titik 2, di situ adalah pada kondisi uap jenuh atau SATVAP ya, saturated vapor. Kemudian pada keempat, titik 4 ini adalah saturated liquid. Nah, diagram ini adalah nanti diagram dari refrigeran itu ya, yang digunakan dalam proses refrigeration ini. Jadi titik 1, 2, 3, 4 disepakati. Titik 1 sebelum masuk evaporator, keluar evaporator titik 2, menuju kompresor, keluar kompresor titik 3, masuk kondenser, kemudian keluar kondenser adalah titik 4 yang siap diekspansikan melalui throttle valve menuju titik 1. Di 1, 2, 3, 4 adalah poin yang kita sepakati ya. Nah, ini adalah salah satu contoh refrigeran yang digunakan yaitu R134A tetrafluoroetan ya. 1112 tetrafluoroetan. Ya, pH diagram seperti ini bentuknya. Yang kita perhatikan di sini garis saturated liquid sepanjang ini. Kemudian setelah titik kritis sebelah kanan itu adalah garis saturated vapor. Lalu perhatikan juga garis-garis isobarik ya, tentu saja horizontal, garis-garis entalpi tetap vertikal, kemudian ada garis-garis S tetap atau entropi tetap, ini yang mengarah ke sana. Lalu ada garis-garis yang lain yang pada keadaan tetap ya, suhu tetap, ini yang T ini. Lalu ada rho atau densitas tetap. Nah, semua ini jadi patokan kita di dalam perhitungan ya. Harap dihafalkan. Nah, selain diagram, kita juga punya data dalam bentuk tabel. Nah, di dalam Smith-Vannes tabel 9.1 ya. Properties of saturated ini 1112 tetrafluoroetan. Ada suhu di sini, kemudian ada tekanan, lalu ada volume ya, volume spesifik, lalu ada entalpi ya. Entalpi spesifik juga, kemudian ada entropi sebelah sini ya.
Perlu diperhatikan ada kondisi yang dituliskan di sini ya, VL, superscript L itu menunjukkan saturated liquid, kemudian superscript V adalah saturated vapor. Contoh berikut adalah contoh perhitungan the vapor compression cycle and the refrigerant is 1112 tetrafluoroethan atau HFC 134A ya. HFC 134A. Nah, soal ini adalah sebagai berikut. Contoh soal ini adalah sebagai berikut. Refrigerasi ini, ya, ruang pendinginnya berada pada suhu minus 20 derajat Celcius. Jadi ruang refrigerasi, kalau kita bayangkan ini satu lemari pendingin, misalkan suhunya adalah minus 20 derajat Celcius. Kemudian cooling water atau air pendingin yang digunakan di dalam kondenser, ya, kondensernya, jadi pendinginnya adalah air ya, cooling water, tersedia pada suhu 21 derajat Celcius. Kapasitas pendinginan, nah 120.000 kJ per jam. Ini adalah QC dot ya, QC dot. The evaporator and condenser are of sufficient size that a 5 centigrade minimum temperature difference for heat transfer can be realized in each. Nah, jadi di dalam evaporator dan condenser kita tahu itu adalah heat exchanger, beda suhu, ya, temperature difference-nya ya kita tetapkan 5 derajat Celcius. Nah, refrigerannya adalah itu tadi 1112 tetrafluoroethan. Datanya sudah ada dalam bentuk tabel dan diagram ya, bisa dilihat pada gambar F2 ya. Lampiran F pada buku Smith-Vannes. Yang ditanyakan adalah pertama, what is the value of omega for a Carnot refrigerator? Berapakah coefficient of performance? Dan yang kedua adalah menghitung ya, calculate omega n m dot for the vapor compression cycle of figure 9.1 if the compressor efficient is 0.8. Ini menghitung coefficient of performance dan laju sirkulasi refrigeran ya, yaitu m dot berapa kilogram per satuan waktu ya, dengan efisiensi kompresor 0,8. Yang pertama kita hitung jika refrigeration proses ini menggunakan siklus Carnot. Temperature difference ya kita tetapkan 5 derajat Celcius ya. Kemudian kita lihat bahwa di evaporator ya di sana mendinginkan udara ya. Suhu pendinginannya minus 20. Nah, karena ini di dalam heat exchanger ya ada temperature difference-nya ya, kita ditetapkan 5 derajat, berarti ini refrigeran harus lebih rendah lagi ya, yaitu selisih 5 derajat, berarti dikurangi 5 derajat Celcius, yaitu suhu refrigeran di situ harus minus 25 derajat Celcius atau 248,15 Kelvin. Kemudian di kondenser, karena tersedia cooling waternya 21 derajat Celcius, maka refrigerannya harus bersuhu lebih 5 derajat, jadi ditambah 5 derajat Celcius
yaitu 26 derajat Celcius atau 299,15 Kelvin. For a Carnot refrigerator, sehingga untuk refrigerator Carnot, ya, kita menghitung koefisien of performance-nya, omega adalah TC dibagi TH min TC. Ini formula untuk Carnot refrigerator, ya. Jangan digunakan untuk yang lain. Dan menghitungnya harus dengan suhu mutlak, ya. Jangan menggunakan suhu relatif semacam derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Harus suhu mutlak Kelvin atau Rentgen. Kelvin atau Rentgen. Kita masukkan TC 248,15 Kelvin dan TH-nya adalah 299,15. Didapat omega untuk Carnot refrigerator sama dengan 4,87. Yang kedua adalah untuk vapor compression cycle dengan kompresor efisiensi 0,8. Nah, pertama di dalam perhitungan ini yang paling penting adalah kita mengetahui titik-titik yang kita sudah bisa dapatkan, ya, titik penting yang kita perlu ketahui pertama kali. Nah, kita kembali ke diagram tadi, ya. Kita bisa melihat pada diagram tadi pada titik 2, ya, titik 2 yaitu kondisi saturated vapor. Titik 2 pada tekanan yang rendah, ya, terjadi pengambilan panas, ya. Harap diingat itu di mana sebelum masuk evaporator. Jadi titik 2 itu. Nah, kita lihat di dalam tabel saturated vapor pada suhu minus 25 derajat Celcius, ya. Yaitu H2 sama dengan 283,45 kJ per kilogram, S2 sama dengan 1,746 kJ per kilogram Kelvin. Kemudian pada kondenser, nah ini juga titik yang penting, ya. Pada tekanan yang lebih tinggi 6,854. Nah, kita bayangkan ini adalah titik 4, ya. Titik 4 titik 4 itu berada pada kondisi saturated liquid, ya. Saturated liquid yang siap diekspansikan melalui throttling valve, ya. Satlik, ya, Anda bayangkan titiknya, ya. Saya tidak bisa kembali menunjukkan diagram, ya, dalam rekaman ini. Ya, Anda lihat nanti, ya, sambil melihat ke diagram pH, ya, pH diagram untuk tetrafluoroetan, ya. Titik 4 adalah satlik, ya, saturated liquid H4. Nah, itu jadi patokan, ya, pada tekanan 6,854, ya, sesuai dengan ini tadi suhunya 26. Nah, suhu ini harus diperhatikan sebagai patokan tadi, ya, pertama, ya, saya ulangi lagi dari suhu evaporator, ya, tadi. Nah, di situ suhunya minus 20, tetapi yang kita hitung ini pada suhu refrigeran yang digunakan, ya, tetrafluoroetan, itu minus 25. Nah, posisinya titik 2 itu adalah saturated vapor, ya, titik 2. Ini jadi patokan, ya. Bisa dibuat titik pada diagram pH. Nah, sudah, coba Anda buat titik itu, ya, dengan menggunakan pensil, ya, supaya tidak permanen. Kemudian
pada suhu 26 derajat Celcius pada kondenser, tekanan tetap 6,854 bar. Nah, tekanannya lebih tinggi ya. Garis yang di atas itu posisinya adalah saturated liquid. Nah, keluar dari kondenser. Pada titik 4 yang siap diekspansikan yang ke titik 1. Itu ya diagramnya. 1, kemudian 1 ke 2 itu di evaporator. Kemudian titik 2 itu saturated vapor ini tadi, titik 2-nya. Kemudian 2 ke 3 kan apa? Kompresor. Nah, sekarang kita menghitung di compression step. Ya, langkah berikutnya menghitung dari titik 2 ke titik 3. Tetapi kita tidak bisa langsung ke titik 3. Kita ambil dulu ke titik 3 aksen, yaitu proses isentropik sebagai kondisi ideal. Nah, kita ambil S2, yaitu sama dengan S3 aksen, titik isentropiknya. S3 aksen itu pada tekanan 6,854. Ya. Kalau tadi S2 itu pada 1,064 bar, S3 aksen pada 6,854 bar. Ya. Tarik garis di dalam diagram pH, ikuti arah S tetap. Ya. Ikuti arah S tetap atau garis isentropik. Nah, di sana dibaca ke bawah ada H3 aksen. Ya. Dibaca, ditarik garis vertikal ke bawah, nanti berpotongan dengan absis ya, pada entalpi itu bisa dibaca 421,97 kJ per kilogram. Lalu kita hitung delta HS ya, delta H isentropiknya H3 aksen dikurangi H2 itu adalah 38,52 kJ per kilogram. Nah, itu delta HS ya. Untuk menghitung actual compression step ya, kondisi aktual ya, proses kompresi ini, delta H isentropik dibagi dengan efisiensi yaitu 0,8 tadi. Sekali lagi dibagi ya, ini karena kompresor. Sehingga hasilnya lebih besar dari delta HS yaitu 48,15. Jadi H3, ini H3 sudah tidak ada tanda apostrof dikurangi H2. Ini adalah H3 actual ya, aktual, kondisi senyatanya. Nah, H3 min H2 48,15 jadi lebih besar dari isentropic proses. Itu adalah untuk kompresor ya, perhatikan. Lalu kita menghitung coefficient of performance, yaitu H2 dikurangi H4 ya. Titik 2 ya. H2 dikurangi H4 dibagi dengan H3 min H2 ya. Qc ya, panas yang serap itu kemudian dibagi dengan W ya. W-nya ini tadi ya, 48,15 ya. Nah, kalau itu dihitung maka diperoleh 3,06 ya. Gitu. Itu jadi kita sudah menghitung coefficient of performance. Lalu M dot atau laju sirkulasi refrigeran adalah Qc dot dibagi H2 min H1. Qc dot adalah beban dari pendinginan itu ya 120.000 kJ per jam nanti. Nah, itu dibagi dengan H2 min H1 ya, H2 min H1 kJ per kilogram sehingga diperoleh
814 kilogram per jam. Itu adalah laju sirkulasi refrigeran itu ya. Nah, kemudian kita eh, setelah menyelesaikan soal tadi ya, harapannya Anda bisa menghitung ya. Menghitung koefisien of performance dari siklus kompresi uap, vapor compression cycle, juga menghitung laju refrigerasi, laju maksud saya laju sirkulasi refrigeran yaitu mdot. Berapa kilogram per jam dia harus disirkulasikan. Berikutnya pemilihan refrigerannya. Kita tahu refrigeran adalah working fluid yang digunakan di dalam proses refrigeration. Nah, kita lihat the efficiency of a Carnot heat engine is independent of the working medium of the engine. Kalau kita melihat mesin Carnot itu ya, itu tidak melihat working mediumnya apa, refrigerannya apa. Jadi the coefficient of performance of a Carnot refrigerator is independent of the refrigerant. Ya. Kalau kita menghitung menggunakan, kita anggap dia siklus Carnot, ya, jadi nggak tergantung pada refrigerannya. Nah, untuk vapor compression cycle, ya, coefficient of performance-nya itu tergantung dalam beberapa hal itu ya terhadap refrigerannya ya. Ada ketergantungan terhadap jenis refrigerannya. Tuh. Kemudian ini dari sisi tadi ya hubungan siklus dengan refrigeran. Lalu faktor lain di dalam pemilihan refrigeran adalah toxicity ya, tingkat racunnya. Lalu ya tentu saja dipilih yang tidak beracun ya. Kalau bocor mungkin juga bisa mencemari udara atau membahayakan manusia. Lalu bisa juga mungkin mencemari makanan yang didinginkan dan sebagainya. Jadi sejauh mungkin dipilih yang tidak beracun. Lalu flammability, ya kemampuan dia untuk terbakar. Ya. Jangan sampai kita memilih yang mudah terbakar ya juga menyebabkan resiko kebakaran. Harganya, ya, tentu kita pilih yang ekonomis, itu harganya yang lebih murah. Kemudian sifat korosinya, ya kita pilih yang tidak mengkorosi komponen-komponen yang ada dalam refrigeration, dalam refrigerator. Kemudian juga hubungan antara tekanan dan temperatur, ya gitu. Itu juga kita pilih karena itu berkait dengan suhu pendinginan yang diinginkan. Ya. Hubungan antara tekanan dan temperatur ini terkait dengan eh, pendinginan, tingkat pendinginan yang diinginkan ya pada suhu yang lebih rendah untuk dipilih jenis refrigeran yang berbeda dengan pendinginan yang pada suhu-suhu sedikit di bawah suhu ruangan ya. Gitu. Lalu ada ini dua persyaratan. The vapor pressure of the refrigerant at the evaporator temperature should be greater than atmospheric pressure to avoid air leaking. Nah, gitu. Jadi tekanan uap di dalam refrigeran ya pada evaporator meskipun itu rendah harus lebih rendah harus tetap lebih tinggi daripada tekanan lingkungan, tekanan atmosferik ya, supaya udara tidak masuk ke dalam sistem refrigerasi. Ya. The vapor pressure at the condenser temperature should not be unduly high because of the initial cost and operating expense of high pressure equipment. Nah, kadang karena menginginkan suhu pendinginan tertentu gitu ya, sehingga
tekanan itu harus ditekan lebih tinggi lagi. Nah, itu ada batasannya ya. Tekanan uap pada kondenser tidak boleh kemudian terlalu tinggi ya. Memang ini unduly high itu ya relatif ya, tergantung nanti di situ kemampuan packing dari alat-alat yang digunakan ya, pipa-pipa yang digunakan. Nah, itulah. Makin tinggi tekanan itu tentu eh, ongkosnya akan lebih besar ya. Kompresor yang digunakan dayanya harus lebih besar dan juga alat-alatnya ya harus dipacking dengan lebih baik, tidak boleh bocor. Nah, itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah, ini batasan-batasan dalam merancang suatu refrigeration system. Refrigerant yang dipilih, kalau kita melihat mulai melihat senyawanya dalam praktek, ya digunakan antara lain amonia, methyl chloride, carbon dioxide, ya, karbon dioksida, propan, and other hydrocarbons. Dipilih juga halogenated hydrocarbons. Ya. Nah, dulu dipilih ada ya sering disebut fluoro, ya fluorokarbon itu ya. Atau kita sebut dulu ya freon itu namanya, freon ya. Nah, di situ tidak seluruhnya di halogenasi ya. Nah, ini. Jadi hanya sebagian ini ya. Nah, ini menyebabkan untuk yang freon itu ya. Itu menyebabkan lubang ozon ya. Karena nanti dia bereaksi dengan ozon ya. O3 itu. Nah, lalu dia berubah ya. Berarti menyebabkan lubang ozon ini yang kemudian dilarang ya sekarang ini. Replacement are certain hydrofluorocarbons ya. Jadi menggunakan hidrofluorokarbon less than fully halogenated. Nah, tidak fully halogenated itu karbon. Kemudian dipilih yang kalau bisa juga hidrofluorokarbon which contains no chlorine. Yang tidak ada klorin ini ada. Yang tidak ada klorin. Tuh. Karena kalau kita lihat di sini ini seluruhnya dihalogenasi ini ya, klorofluorokarbon ya. Ini seluruhnya dihalogenasi ada, tidak ada H sama sekali. Itu yang memberi peluang dia bisa sangat reaktif dengan ozon ya. Sedangkan di sini masih ada hidrogen ya, masih ada hidrogen, jadi tidak seluruhnya dihalogenasi. Ini yang lebih aman terhadap ozon. Nah, untuk tingkat pendinginan yang sangat rendah, nah kadang kita membutuhkan lebih dari satu langkah. Ya. Kita sebut two-state cascade. Nah, gitu. Ada dua siklus refrigerasi dengan refrigeran yang berbeda tentunya untuk mencapai level pendinginan yang lebih rendah. Nah, jadi kalau kita lihat dua siklus ini ya, sebenarnya sama, tapi di sini ada heat exchanger ya. Pada siklus yang kedua dia adalah sebagai evaporator ya. Tapi pada siklus yang pertama ya dia sebagai kondenser. Nah, itu. Di sini terjadi pertukaran panas ya, sehingga level ini bisa mendinginkan sampai TC yang lebih rendah di sini di evaporator untuk siklus yang kedua. Nah, ini dual menggunakan two state cascade ya. Two state cascade ya, two cycles. Nah, kemudian yang kita pelajari tadi adalah vapor compression cycle.
Nah, berikutnya ada jenis refrigerasi yang lain, yaitu absorption refrigeration, ya, refrigerasi absorpsi. Absorption refrigeration, the direct use of heat as the energy source for refrigeration, not from an electric motor. Jadi, proses refrigerasi ini menggunakan panas, ya, menggunakan panas sebagai energi untuk refrigerasi, tidak menggunakan energi yang mekanis berupa motor listrik untuk menggerakkan kompresor. The essential difference between vapor compression and an absorption refrigerator is in the different means employed for compression. Bagaimana cara dia melakukan kompresi itu, ya. Kalau absorption ini menggunakan proses absorpsi, sedangkan vapor compression cycle yang menggunakan kompresor. The most commonly used absorption refrigeration system operates with water as the refrigerant. Jadi refrigerannya adalah air and a lithium bromide solution as the absorbent. Menggunakan absorben lithium bromide, larutan lithium bromida. Nah, itu. Low pressure steam is the usual source of heat for the regenerator. Menggunakan steam tekanan rendah, ya, digunakan pada regenerator. Mari kita lihat siklusnya, ya. Nah, seperti ini. Jadi dia menggantikan bagian kompresor, ya. Kalau dalam vapor compression cycle, 1 ke 2 evaporator seperti biasa, tapi 2 ke 3 bukan dengan kompresor. Jadi melalui proses setelah keluar dari evaporator, ya, titik 2 itu saturated vapor, ya. Saturated vapor itu kemudian di saturated vapor of refrigerant, ya. Diserap dengan suatu absorben, misalkan ini tadi air, ya. Serap dengan lithium bromide, lithium bromida. Nah, di situ pada suhu yang lebih rendah ini, penyerapan ini. Jadi absorpsi, ya, air oleh atau refrigeran oleh absorben. Nah, kemudian dipompa campuran yang sudah mengandung refrigeran tadi, tekanannya berarti menjadi lebih tinggi, ya. Nah, jadi tetap menggunakan mekanik, yaitu pompa. Ini suhunya rendah, kemudian masuk ke regenerator, di sana suhunya lebih tinggi, ya, sehingga karena dipanasi di sana dengan low pressure steam biasanya. Nah, dengan dipanasi itu refrigeran yang terlarut atau terserap tadi kemudian dilepaskan. Kondisi tekanan sudah lebih tinggi karena sudah dipompa tadi. Nah, tekanan sudah lebih tinggi dalam bentuk uap, ya. Uap tekanan lebih tinggi di 3. Kemudian diembunkan oleh kondenser, berarti ada panas yang dilepaskan. Nah, di 4 ini kondisinya sudah cair, ya, sudah liquid karena kondensat dari refrigeran tadi, ya, sudah menjadi liquid, kondisinya liquid, tekanannya sudah lebih tinggi, diekspansikan oleh throttling valve dan masuk ke evaporator. Di sana dia menyerap panas. Demikian prosesnya, ya. Yang perlu kita perhatikan di sebelah kiri ini, ya, bagaimana prosesnya. Sementara dari regenerator ini absorben yang digunakan suhunya lebih tinggi, yang keluar regenerator ini bertemu dengan absorben yang kaya dengan refrigeran, ya, di dalam heat exchanger ini yang terjadi pertukaran panas sehingga arus yang keluar ini tadi menuju absorber itu absorbennya sudah suhunya lebih rendah. Nah, gitu. Demikian terjadi penyerapan dan siklus itu berjalan demikian seterusnya. Lalu perhitungannya seperti ini bisa Anda simak, ya. Bagaimana menghitung the heat required for the production of work, ya. Efisiensinya, lalu jika dia dianggap sebagai Carnot refrigerator, ya,
Nah, seperti itu perhitungannya. Bisa Anda simak. Nah, yang terakhir tentang heat pump ya, atau pompa panas. Ini biasanya di negara 4 musim. eh, jadi alat itu bisa berfungsi sebagai pemanas ya, for heating houses in winter. Pada saat musim dingin, ruangan itu butuh lebih hangat. Kemudian pada musim panas sebaliknya, ruangan itu butuh pendinginan ya, semacam air conditioner ya pada umumnya. Maka kalau digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini, pada kondisi summer dilambangkan dengan warna merah ya. Ruangan itu berfungsi eh, atau berhubungan dengan evaporator ya. Alat itu berfungsi sebagai evaporator sehingga seperti AC biasanya ya, dia menyerap panas lalu ditekan ya, uap refrigeran itu ditekan dengan kompresor, lalu di sini sebagai kondensernya, lalu ini throttling valve ke sana. Nah, intinya di sana dia menyerap panas, berarti evaporator. Tapi sebaliknya pada musim dingin, nah dibalik arahnya ya. Karena di luar itu suhunya lebih dingin, di dalam butuh lebih lebih panas ya gitu. Maka ini dibalik, di dalam menjadi kondenser yang dia melepas panas yang digunakan untuk menghangatkan ruangan yang panas itu. Di arahnya dibalik saja, maka dia berfungsi sebagai penghangat ruangan. Itu ya. Itulah untuk pertemuan kali ini. Untuk kelanjutan dari materi ini untuk liquefaction akan diberikan pada video berikutnya. Demikian, sampai jumpa lagi pada pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.